dia memasuki pubertas, biasanya baunya agak kurang Mhm, enak. mhm, Ah, tapi kalau bayi biasanya baunya enak. mhm. Terus menjelang usia 40-50, baunya juga nggak enak. Oh gitu. Iya, Yang saya tahu kan setiap orang memiliki aroma tubuh masing-masing, dokter. mm-mm, Ya, betul. mana yang baunya friendly, mana yang nggak friendly, aromanya itu dipengaruhi apa saja sih? Jadi ada yang katakanlah nggak pakai deodoran apapun, yang ini baik-baik saja, yang ini kok baunya menyengat, misalnya begitu. Ya itu karena semua faktor yang tadi disebutkan itu yang Oh, I membedakan. see. Jadi kalau misalnya dia memasuki pubertas, biasanya baunya agak kurang Mhm, enak. mhm, Ah, tapi kalau bayi biasanya baunya enak. mhm. Terus menjelang usia 40-50, baunya juga nggak enak. Oh gitu. Iya, jadi eh, banyak hal gitu selain hormon tadi ya itu tadi eh, ada tidaknya bakteri, Mhm, jumlah bakterinya, mhm, jenis bakterinya, mhm, kemudian eh, jumlah protein di dalam keringatnya, mhm. terus gennya, makanannya, makanan juga pengaruh soalnya. Nah, soal makanan pengaruhnya sampai sejauh mana, dokter? Nah, makanan itu bisa mempengaruhi bau keringat melalui berbagai mekanisme. Mhm, Mekanisme yang pertama langsung apa yang dimakan itu menyebabkan dia berkeringat lebih banyak. Contoh, makanan yang pedas. Orang mhm, kalau makan pedas hampir selalu keringetan, mhm, ya. Atau makanan yang panas, yang berkuah panas mhm, atau mhm, minuman yang panas, mhm. itu secara langsung membuat orangnya berkeringat. Ya. Jumlah keringat yang banyak, sekali lagi ya, keringat sendiri sebetulnya tidak mengeluarkan bau. Mhm, Tetapi kalau keringatnya banyak plus ada bakteri, mhm, bakterinya kayak mendapatkan asupan makanan yang banyak mhm, sehingga dia mhm, tumbuh subur berkembang biak. Kan mhm. biasa dong kalau makanannya banyak, dia tumbuh kembangnya lebih hebat Ya, gitu. ya, ya. Nah, kalau keringatnya banyak, bakterinya ada, otomatis bakterinya akan bertambah banyak, Mhm. baunya akan makin apa ya, Tajam. makin tajam. Mhm, Nah, atau melalui mekanisme kedua, mekanisme tidak langsung. Jadi makanan itu dimakan, hasil pencernaannya itu, hasil pemecahan makanannya itu menghasilkan gas, menghasilkan sulfur yang diuapkan di kulit, menyebabkan bau yang kurang sedap. Nah, contohnya makanan-makanan yang baunya nggak enak itu yang bisa menyebabkan bau badan, bisa ya, tidak pasti ya, bisa menyebabkan bau badan kurang sedap itu adalah misalnya bawang, bawang putih, bawang merah, Oh. daging merah. Kalau untuk sayur itu sayur-sayuran yang kembang kol, kol, eh, apalagi ya, kembang kol, 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 kembang Call-nya? kol, Oh, kembang oke. kol, kol, brokoli gitu. Mhm. Itu menyebabkan bau badan kurang apa ya, kurang sedap. Nah, buat daerah-daerah di mana makanan itu adalah makanan utama, maka bau bau tubuhnya secara umum akan lebih tajam berarti dong, Dok? Belum tentu ada bakterinya nggak dulu. Oh, I see. Nah, pertanyaan Tapi selanjutnya, gimana ya, gimana? pertanyaan selanjutnya kenapa? Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya si tubuh ini ada bakterinya, ada proteinnya dan enggak? Kalau protein itu sebagian besar dikeluar dari tubuh kita punya dua kelenjar penghasil keringat. Ada Mhm, yang namanya apokrin, mhm. ada yang namanya ekrin. Kelenjar Oke. yang namanya ekrin itu kebanyakan si keringat yang dihasilkan kelenjar ini sebagian besar itu adalah air, sehingga kandungan proteinnya sedikit, sehingga bakteri itu kayak ya elah males deh gue nggak ada proteinnya gitu Mhm, mhm, ya. Dan kelenjar ekrin ada di hampir seluruh permukaan tubuh kita. Memang dia lebih banyak di daerah-daerah lipatan-lipatan yang mhm, di mana tumbuh rambut, seperti ketiak mhm, di daerah sekitar apa ya, daerah bawah yang mhm, ada kemaluan. rambutnya, Mhm, daerah kemaluan, di dada itu banyak kelenjar-kelenjar ekrin. Sedangkan kelenjar satunya lagi adalah kelenjar yang namanya apokrin. mhm. Kelenjar apokrin ini sekresinya si hasil dari kelenjar ini adalah keringat yang kaya akan protein. Nah, seperti tadi kita bicarakan di awal,
si bakteri itu makanannya protein. Jadi kalau keringatnya itu kaya akan protein, dia kan tumbuh berkembang biaknya lebih banyak. Dan kelenjar apokrin itu terpusat pada daerah-daerah yang berambut di lipatan dan di dada. Kalau yang ekrin kan ada di situ dan ada di seluruh tubuh kita. Kalau di yang apokrin, dia kebanyakan adanya di tempat-tempat yang tumbuh rambut, di tempat-tempat yang lipatan seperti dada, ketiak, dan sekitar kemaluan.